Salam. Hari ini sidang perdana dari Nikita Mirzani atas dakwaan dari pihak jaksa penuntut umum. Dan kita sangat apresiasi sekali bagaimana dakwaan itu disusun oleh pihak jaksa penuntut umum dan terdakwa dalam hal ini Nikita Mirzani mendengarkan secara seksama dan sidang bisa berjalan dengan baik walaupun para pengunjung, para masyarakat banyak yang datang untuk melihat jalannya persidangan. Dan yang menarik adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Nikita Mirzani sebagai terdakwa, dan itu saya sangat apresiasi dan sangat menjunjung juga mendukung, karena betul yang dikatakan Nikita itu kan mencoba untuk menginformasikan ke publik terkait adanya satu produk gagal. Namun dalam hal perjalanan malah menjadi kasus hukum sehingga terjerat pidana dan ditersangkakan, bahkan hari ini didakwa di depan persidangan. Dan yang menarik juga, Nikita Mirzani sebagai terdakwa itu meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk lebih melihat jernih daripada seluruh hukum yang telah diterapkan baik dari aparatur hukum kepolisian ataupun aparatur kejaksaan, bahkan nanti dari hakim, agar tidak ada oknum-oknum yang memang bakal merugikan daripada orang-orang tertentu yang sebenarnya dia adalah korban. Di mana kita tahu ada azas praduga tidak bersalah, walaupun dia sudah disangkakan, itu juga presumption of innocence-nya wajib kita jaga. Walaupun dia sudah ditersangkakan, didakwa, bahkan sudah maju ke persidangan. Sehingga dalam hal ini, itu peranan masing-masing, terutama permintaan Nikita Mirzani dari Bapak Presiden Republik Indonesia, itu semoga bisa terpenuhi dan bisa menjadi perhatian dari Bapak Presiden kita. Nah, saya Advokat Dr. Togas Tumorang terus untuk mendukung dan terus juga ikut mengawal kasus Nikita Mirzani agar semua masalah hukum ini bisa terkuak, bisa terbuka di depan persidangan, dan masyarakat nanti bisa menilai sendiri hukum bagaimana terkait kasus Nikita Mirzani yang menginformasikan adanya produk yang bermasalah. Itu dari kita. Saya Advokat Dr. Togas Tumorang tetap mendukung Nikita Mirzani, kebenaran akan menemukan jalannya. Tuhan memberkati. Salam. Sudah mengerti ya? Ya, saya mengerti. Sudah mengerti. Saya mengerti. Oke, nanti masalah isinya silakan saudara. Iya, karena isinya banyak sekali yang dihilang-hilangin. Iya, saudara tanggapi nanti ya dalam pembuktian, silakan saudara tanggapi, saudara buktikan. Pasti Ya. saya buktikan. Oke. Jadi karena saudara sudah mengerti ya atas surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, tentunya hak saudara untuk mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan yang sudah dibacakan. Pertanyaannya, apakah saudara akan menggunakan hak tersebut atau tidak? Silahkan untuk konsultasi dengan penasihat hukumnya. Saya sudah tahu, saya akan melakukan eksepsi karena semua yang dibicarakan oleh JPU itu adalah
jualan karena banyak sekali kata-kata yang dihilangkan. Jadi intinya mau mengajukan Iya, eksepsi ya. seolah-olah kok Oke. malah pelapor dilindungi pada yang terjadi. Kita ingatkan kepada penuntut umum, penasihat hukum maupun terdakwa ya, silakan ditanggapi apa yang disampaikan oleh majelis hakim ya. Tentang apa sesuatu yang tidak benar silakan nanti disampaikan. Jadi karena saudara mau mengajukan eksepsi atau keberatan, pertanyaannya apakah eksepsi atau keberatan saudara sudah siap? Belum. Yang mau jawab terdakwa atau penasihat hukum? Ya penasihat hukum saya. Silakan penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Surat dakwaan secara resmi baru saya terima kemarin. Resmi. Jadi saya mohon waktu, diberi waktu 1 minggu. Tapi diizinkan yang mulia, karena saya juga menerima berkas perkara di depan saya yang sengaja saya bawa. Ada hal yang paling prinsip dan penting. Saya hanya satu pertanyaan jika diizinkan bertanya dengan jaksa penuntut umum. Karena yang saya terima berkas perkara dan dakwaan ini ada perbedaan pasal. Jika majelis hakim mengizinkan saya akan bertanya. Kita nanti ada waktunya ya. Silakan dulu kalau saudara sudah menerima surat dakwaan dan akan menggunakan hak untuk mengajukan eksepsi atau keberatan, dan saudara hari ini belum siap, akan kita kasih waktu 1 minggu ya. tentang segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara atau apapun nanti pas pembuktian gitu ya. Saya izinkan yang mulia, karena ini perkara pidana ini ada perkara perdata yang ada di perkara 349. Jadi kita ingatkan ya, kita fokus ya. Jadi persidangan ini asasnya cepat, sederhana, murah ya. Dan kita tidak hanya menyidangkan perkara ini. Setiap perkara mempunyai hak yang sama untuk disidangkan. Jadi tanya jawab kita di sini fokus ya. Jangan mengkaitkan dengan perkara lain. Kalaupun ada nanti pas pembuktian, begitu ya. Ya, ini saya Maksudnya ya. saya hanya menyerahkan permohonan ke majelis. Permohonan apa? Ya, ini saya bacakan, kalau diizinkan, kalau tidak saya serahkan dalam bentuk tertulis sudah siap permohonannya. Jadi nanti ya apa itu? Tentang apa kira-kira? Permohonan terkait dengan adanya prejudisial Perma nomor 2 tahun 1995. Terkait pasal 81. Kaitannya karena perkara perdata sama dengan perkara pidana, saya ajukan permohonan kepada majelis hakim. Selanjutnya saya serahkan kepada majelis hakim. Jika majelis hakim mengizinkan, saya baca secara lengkap. Jika tidak izinkan, saya serahkan saja. Jadi majelis sudah musyawarah ya, silahkan dituangkan semua nanti dalam keberatan ya. Ya, tapi apapun menurut saudara ya. Jadi kembali lagi ke hukum acara ya. Ya, dakwaan sudah dibacakan, hak saudara untuk mengajukan keberatan ataupun eksepsi. ya, Dan saudara hari ini belum siap, kita kasih waktu ya. 1 minggu ya. Begitu ya. Ya, Oke. Cukup ya. cukup yang mulia. Jadi akan kita tunda nanti 1 minggu ya. Namun sebelum kita tunda, kita ingatkan ya. Kita ingatkan kepada para pihak, penuntut umum, penasihat hukum maupun terdakwa ya, bahwa perkara ini tidak transaksional ya. Kita ingatkan para pihak jangan coba-coba untuk mempengaruhi putusan ini ya. Dan juga minta kerjasamanya kepada para pihak ya. Kalau ada pihak-pihak yang menjanjikan bahwa perkara ini bisa dipengaruhi ya, silahkan dilaporkan. Kalau hari ini ada, silahkan dilaporkan hari ini juga ya, kepada kami, kepada Bawas, kepada penyidik Polri maupun kepada KPK atau apapun yang saudara terpercaya, begitu ya. Jadi sejak awal sudah kita ingatkan bahwa mari sama-sama kita pertahankan hak kita sebagai penuntut umum maupun terdakwa melalui penasihat hukumnya, didampingi penasihat hukumnya ya. Silahkan saudara mengajukan bukti-bukti. Dari bukti itulah nanti
kita temukan fakta dan kita akan menemukan kebenaran. Begitu ya. Kalau memang saudara tidak bersalah akan kita bebaskan. Kalau saudara terbukti tentunya akan kita jatuhi pidana. Begitu ya. Ya, mudah-mudahan tegak lurus, tidak bisa bersalah, tapi memang keadilan. Amin. Begitu ya. Amin. Jadi saya sampaikan juga bahwa majelis sudah menerima surat dari penasihat hukum terdakwa ya tentang penangguhan penahanan kalau nggak salah ya. Jadi untuk hari ini kita sampaikan akan kita pelajari setelah majelis hakim membaca berkas-berkas khususnya berkas penahanan yang ada pada penyidikan, penuntutan maupun nanti kita akan memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dan permohonan penangguhan tersebut juga ya. Begitu. Jadi kita sidang akan kita tunda hari Selasa, seminggu kemudian Selasa tanggal 1 Juli 2025 ya. Karena musim lagi tidak baik, mari kita sama-sama berdoa khususnya terdakwa juga kita tetap diberikan kesehatan sehingga segala ini berjalan dengan lancar ya. Dan karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, kita perintahkan untuk kembali lagi ke tahanan. Sidang selesai dan ditutup. Silakan keluar kedua, kita akan lanjut ke sidang selanjutnya. Ke kanan Mi. Mohon untuk segera mengeluarkan tentunya dengan penawarannya dan kita lanjutkan sidang selanjutnya. Dan ke kanan Mi.